Sebelum kita mulai, siapkan mental kalian. Karena apa yang akan kalian dengar adalah spoiler yang bisa mengguncang langit dan bumi. Ini dia kisah Tan Yun, sang pembalik takdir, sang Supreme yang bangkit dari kematian. Tapi ingat, kalau belum siap mental, lebih baik mundur sekarang. Dan pastinya, video ini bisa tayang berkat support luar biasa dari Dani lewat Saweria. Terima kasih banyak, bro. Kamu luar biasa. Langsung saja kita masuk ke dunia penuh dendam, kultivasi, dan kekuatan yang melawan takdir. Let's go! Darwu berkata dengan marah. Namun Raja Iblis Muda, Kaisar Dao Abadi juga tidak berakhir dengan baik. Meskipun Kaisar Dao Abadi menghabisi Raja Iblis Agung dan melukai leluhur Iblis Shenhai dengan parah, dia juga terluka parah. Kaisar Dao Abadi tidak ragu untuk bertarung dengan alam iblisku demi perdamaian manusia. Tetapi apa yang dia dapatkan pada akhirnya? Dia terluka parah dan dikepung oleh 4 kekuatan besar dan akhirnya meninggal secara tragis. Seluruh ras dewa kuno abadi dibantai. Yunsi tidak mendengarkan kata-kata Darwu sama sekali. Sosok Tan Yun selalu muncul dalam benaknya dan dia tahu bahwa mulai sekarang dia dan Tan Yun tidak akan mempunyai kesempatan untuk berteman. Ketika dia memikirkan kakek Tan Yun, Kaisar Dao Abadi yang menghabisi kakeknya dan menjadikan kakeknya yang lain seperti sekarang, lalu berpikir bahwa jika kedua kakeknya tidak melukai kakek Tan Yun dengan parah, kakek Tan Yun tidak akan dipukuli oleh orang banyak dan dihabisi. Itu membuat hatinya sangat kacau. Yunsi meneteskan air matanya dan berkata, "Ayo, antar aku pulang. Aku ingin mengunjungi kakek dan bibi." Bawahan patuh. Setelah Darwu menanggapi, dia menurunkan Yunsi secara vertikal, terbang ke air laut yang hitam legam dan menghilang. Bagi Yunsi, tidak ada tempat baginya untuk merindukannya di dunia luar sekarang. Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 260.000 tahun telah berlalu. Di kuil Tianmen, Tan Yun yang duduk bersila seperti batu di ruang pelatihan di lantai 3 Menara Panjun akhirnya memadatkan Kaisar Dao Hongmeng ke-7 di kolam roh, yang berarti bahwa ia telah dipromosikan ke tingkat ke-7 Kaisar Dao. Tan Yun perlahan membuka matanya. Tidak ada kegembiraan di matanya, hanya saja ada kekhawatiran yang mendalam. Karena 260.000 tahun telah berlalu, Fang Xiki dan Xin Bingshuan belum mendapat kabar apapun. Mungkin mereka benar-benar sudah pergi. Mata Tan Yun menunjukkan kesedihan dari lubuk hatinya. Tidak, aku terlalu banyak berpikir. Mereka pasti terlambat karena sesuatu. Jadi mereka tidak tahu tentang monumen akasia. Pasti begitu. Walaupun Tan Yun berpikir begitu, dia tidak lagi setegas sebelumnya tentang Fang Xiki dan Xin Bingshuan yang masih hidup. Bagaimanapun, sudah 260.000 tahun berlalu di dunia luar. Tan Yun memejamkan mata dan menenangkan diri sebelum kembali berlatih. Dia tahu bahwa kekhawatiran hari ini tidak ada gunanya sama sekali. Dia hanya bisa bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya dan menjadi eksistensi yang paling kuat. Waktu bagikan anak panah. Dalam sekejap mata, 390.000 tahun telah berlalu. Kaisar Dao Hongmeng ke-8 terkondensasi di kolam Tan Yun dan dipromosikan ke alam Kaisar Dao tingkat ke-8. Setelah itu, butuh 460.000 tahun untuk melangkah ke tingkat ke-9 alam Kaisar Dao. Butuh waktu 480.000 tahun untuk memandatkan Kaisar Dao Hongmeng ke-10. Pada akhirnya, butuh 490.000 tahun untuk menyentuh penghalang alam suci Dao. Tan Yun tidak langsung melewati malapetaka surgawi, melainkan menghabiskan waktu 80.000 tahun untuk mengolah tubuh tirani Hongmeng dan menyelesaikan kultivasi tahap puncak tingkat Kaisar Dao dari tubuh tirani Hongmeng. Begitu Tan Yun memadatkan armor, kekuatannya akan meroket dengan liar, menghancurkan artefak suci Dao tertinggi dengan satu pukulan. Tan Yun bangkit, melangkah keluar dari ruang pelatihan, terbang keluar dari pagoda Panjun, dan kemudian
setelah meninggalkan pagoda Panjun, terbang ke pegunungan yang hancur dan mulai merasakan penghalang alam suci Dao. Seketika itu juga bertiup angin kencang di langit. Awan hitam pekat bagaikan gunung-gunung yang gelap gulita menyelimuti Tan Yun di pegunungan dengan suara desiran angin. Ketika awan gelap bergulir, sekumpulan bencana yang amat besar bagaikan naga beraneka warna berlayar di dalamnya. Sungguh amat menggemparkan. Tan Yun mengangkat kepalanya dan melolong panjang, lalu menggunakan tubuh tirani Hong Meng. Tubuhnya melonjak pesat hingga mencapai 240.000 kaki. Kekosongan itu runtuh dalam getaran hebat. Seketika, malapetaka setebal puluhan ribu meter dan panjang lebih dari 1 juta meter mengalir melalui kekosongan dan menghantam dada Tan Yun. Dengan suara keras yang memekakan telinga, ketika malapetaka yang mengerikan itu menghantam dada Tan Yun tidak bergerak. Namun malapetaka itu meledak, berubah menjadi ular guntur, berlari di udara rendah dan di tanah. Pada saat yang sama, di dinasti leluhur Shizhou, di aula utama, Kaisar Shizhou duduk di kursinya, melirik para jenderal yang dipimpin oleh 4 perwira di aula, dan berkata dengan tegas, "Aku memintamu untuk menemukan putri ketujuh. Sudah lebih dari 2 juta tahun, mengapa masih belum ada berita?" Marskal Besar Dongsen membungkuk dan berkata, "Kaisar Agung, tenanglah. Aku telah mengirim orang untuk hampir mencari ke seluruh wilayah Dewa Benua Barat, tetapi masih belum ada kabar dari putri ketujuh." "Kaisar Agung, bawahan ini tahu bahwa kamu khawatir dengan keselamatan putri ketujuh. Tapi jangan khawatir, putri ketujuh cerdas. Dia akan baik-baik saja. Dia pasti sedang berlindung di suatu tempat." Kaisar Shizhou menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Sekarang Sekte Jili ingin menjadi penguasa wilayah Dewa Benua Barat dan sedang mengincarku. Kaisar ini khawatir si ditangkap oleh Sekte Jili dan mengancam kaisar ini." Pada saat ini, seorang pengawal berbaju besi emas berlutut di luar aula dan bersujud, melapor kepada Kaisar Agung. "Imam besar Sekte Dewa Jili ada di sini." "Apa yang dia lakukan di sini?" Kaisar Shizhou mengerutkan kening dan firasat buruk muncul secara spontan. Kaisar Agung Shizhou tahu bahwa status pendeta agung Sekte Jili lebih tinggi daripada pelindung Sekte Jili. Terlebih lagi, lebih dari 4 juta tahun yang lalu, Huyanzang mampu dibangkitkan berkat jasa pendeta agung. "Cepatlah," kata Kaisar Besar Shizhou. Tak lama setelah pengawal berbaju besi emas itu pergi, lelaki tua berjubah hitam lega membungkuk dan berjalan memasuki aula. "Aku tidak tahu mengapa pendeta agung ada di sini, tetapi kaisar ini tidak pernah bersikap sekasar ini." Kaisar Besar Shizhou berkata sambil tersenyum. "Tidak apa-apa." Suara pendeta agung terdengar serak. Alasan mengapa Kaisar Agung Shizhou takut pada pendeta agung karena lebih dari 2,2 juta tahun yang lalu, pendeta agung itu menghabisi Chu Xiaotian yang berada di alam leluhur Dao tingkat ke-8 dengan kultivasinya di alam leluhur Dao tingkat ke-7. Kaisar Shizhou menduga jika dia dan pendeta agung bertarung sendirian, peluangnya untuk menang kurang dari 40%. "Terima kasih, Kaisar Agung." Wajah kurus pendeta agung itu menunjukkan senyum yang menakutkan. Dia duduk di kursi giok, lalu menyapa keempat jenderal. "Aku tidak tahu mengapa pendeta agung datang ke sini," tanya Kaisar Agung Shizhou. Pendeta agung berkata dengan santai, "Orang tua ini adalah satu-satunya wakil kepala sekte dan bernegosiasi dengan kaisar." Kaisar Besar Shizhou bertanya dengan bingung, "Apa itu?" "Kaisar Agung, apakah kamu benar-benar tidak tahu atau pura-pura tidak tahu?" Pendeta agung itu tersenyum, menyingkirkan senyumnya dan berkata dengan nada negatif, "Baiklah, orang tua ini tidak akan bertele-tele. Ini adalah perjanjian sumpah darah yang dibuat oleh kepala sekteku. Kaisar Agung, kamu harus melihatnya." Setelah pendeta agung selesai berbicara, sebuah kepingan giok terbang keluar dari cincin leluhur dan tergantung di depan Kaisar Agung Shizhou. Kaisar Shizhou melepaskan kesadaran ilahinya yang menembus ke dalam kepingan giok. Ketika dia melihat isi kepingan giok itu, seluruh popularitasnya meledak. "Kaisar Agung Shizhou, selama kamu menyetujui 3 syarat,
pemimpin sekte ini tidak akan menyerang dinasti Shizou. Pertama, beritahukan kepada dunia bahwa mulai sekarang dinasti leluhur Shizou akan berafiliasi dengan sekte Jili milikku. Kedua, kontrak pernikahan antara putri ketujuh dan Marquis Shenwu harus dibatalkan, dan Yunxi akan menjadi wanitaku. Terus terang, meskipun aku sudah tua, aku sudah lama memikirkan Xiaoxi. Ketiga, serahkan 50% wilayah leluhur Shizou kepada penguasa ini. Setelah membaca tulisan itu, Kaisar Shizou gemetar karena marah. Tiba-tiba bangkit dari kursi naga, menghancurkan batu gio itu, melotot ke arah pendeta agung dan meraung, "Kamu jangan bertindak terlalu jauh. Percaya atau tidak, Kaisar ini akan menghabisimu sekarang." Mendengar itu, Marskal Agung Kota Timur, Kota Barat, Kota Utara, dan Kota Selatan menjadi kaget. Aura alam leluhur Dao meledak dalam tubuh keempat orang itu dan mengelilingi pendeta agung. Para jenderal lainnya juga mengepung sang pendeta agung. Udara dipenuhi bau mesium yang kuat dan perang akan segera pecah. Pendeta agung berkata dengan senyum percaya diri, "Kaisar Agung, kamu tidak akan melakukan apapun pada orang tua ini karena dua alasan. Pertama, lelaki tua ini mengakui bahwa begitu pertarungan dimulai, lelaki tua ini mungkin bukan lawanmu. Tetapi begitu lelaki tua ini pergi hidup-hidup, aku dan ketua sekteku akan memimpin orang kuat. Biarkan darah leluhur Shizoumu mengalir seperti sungai. Kedua, Kaisar Agung, kamu harus tahu bahwa tujuan kepala sekteku bukanlah untuk menguasai wilayah Dewa Benua Barat, tetapi untuk melengkapi penyatuan alam leluhur tertinggi. Setelah dinasti leluhur Shizou menjadi bawahan sekte Jili, ketika kami menyatukan alam leluhur tertinggi, bukankah kamu juga dapat bagian? Maka dari itu, wahai Kaisar Agung, janganlah engkau hanya melihat apa yang telah hilang di hadapanmu, tetapi engkau harus terus memperhatikannya untuk waktu yang lama." Mendengar ini, semua jenderal di aula bertanya-tanya apa yang sedang mereka pikirkan. Kemarahan di mata Kaisar Shizou berangsur-angsur menghilang, dan dia diliputi oleh keengganan dan ketidakberdayaan. Apakah tidak ada solusi lain? Pendeta agung itu menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa ragu, "Tidak ada pilihan lain. Pendeta agung, kembalilah dulu." Lalu setelah Kaisar ini mengambil keputusan, suruh seseorang untuk memberitahu Huyanzhang, ucap Kaisar Shizou. Pendeta agung menggelengkan kepalanya dan berkata, "Pemimpin sekteku memiliki perintah untuk membiarkan lelaki tua ini kembali dengan urusan yang sudah diselesaikan." Kaisar Agung Shizou menggertakkan giginya dan menatap pendeta agung. "Kalau begitu, kamu pergi ke aula VIP untuk beristirahat dulu, dan aku ini akan memberimu jawaban sesegera mungkin." Pendeta agung tidak dapat membantah. Sebelum matahari terbenam, orang tua ini harus mendapatkan jawabannya, dan Kaisar, 3 syarat tidak ada ruang untuk negosiasi. Setelah itu, pendeta agung melangkah keluar dari aula Kaisar. Setelah pendeta agung pergi, Kaisar Agung Shizou gemetar karena marah. "Aku seharusnya tidak mendengarkan kata-kata Helian Mingde saat itu dan berurusan dengan kuil Tianmen dengan aliansi sekte Jili. Tidak apa-apa sekarang, aku benar-benar mengangkat batu dan menghantam kakiku sendiri." Kaisar Besar Shizou kini menyesal. Dia menahan amarahnya, menatap semua orang dan berkata, "Semuanya, katakan padaku apa yang kalian pikirkan." Marskal Besar Baizen melangkah maju dan berkata, "Kaisar Agung, seorang sarjana dapat dihabisi tetapi tidak dapat dipermalukan, dan bawahan menyarankan untuk bertarung. Yang mulia, anggaplah Marquis Shenwu berada di tingkat ke-6 alam Kaisar Dao 2 juta tahun yang lalu. Selama kita bisa menyamai Marquis Shenwu, bahkan jika dinasti leluhur Shizou hancur bersama Marquis Shenwu dalam 10 juta tahun, dia pasti akan merebut kembali dinasti leluhur Shizou. Namun, jika kontrak pernikahan dibatalkan sekarang, itu pasti akan menjadi perpisahan dengan Marquis Shenwu. Jika Marquis Shenwu pergi dan menjadi musuhmu, ini akan menyebabkan masalah yang tidak ada habisnya." Hampir 40% jenderal setuju dengan kata-kata Marskal Besar Baizen. Mereka sangat optimis tentang potensi Tan Yun. Kaisar Besar Shizou menarik napas
bernapas dalam-dalam. Dia masih ragu-ragu. Marskal Besar Dongsen di samping berpikir bahwa lebih dari 4 juta tahun yang lalu, putra tertuanya Cikong dihabisi oleh Tan Yun dalam proses perekrutan kerabat, dan hatinya terbakar amarah pada saat ini. Marskal Besar Baizen, dasar kentut. Marskal Dongsen berkata dengan tegas, Kaisar Agung, kamu tidak bisa mendengarkan kata-kata Marskal Besar Baizen. Marskal Baizen berkata, Kaisar Agung, pikirkanlah, leluhurku di benua barat telah meninggal, dan kini hanya kau yang dapat melawan Huyanzang atau Pendeta Agung sendirian. Dan keempat Marskal, bahkan jika mereka bergabung, belum tentu dapat menandingi salah satu dari mereka. Selain itu, Sekte Dewa Jili juga memiliki pelindung sekte yang merupakan pusat kekuatan teratas. Bagaimana kita bisa bertarung? Marskal Besar Dongsen berkata, kamu mengatakan bahwa Marquis Shenwu adalah seorang jenius. Ya, aku akui bahwa dia tidak hanya jenius, tetapi juga super jenius. Tapi memangnya mengapa? Apakah Sekte Jili akan memberi kita waktu ribuan tahun menunggu Marquis Shenwu tumbuh dewasa? Ketika Marquis Shenwu dewasa, kita telah mati bersama Kaisar Shizhou selama ribuan tahun, dan itu tidak berguna. Juga, bahkan jika Marquis Shenwu tumbuh dewasa, bagaimana kamu bisa yakin bahwa setelah dia merebut kembali dinasti leluhur Shizhou dari Sekte Jili, dia akan mengembalikan ketenaran dinasti leluhur Shizhou, alih-alih membangun bisnisnya sendiri dan menempa dinasti baru? Mendengarkan kata-kata Marskal Besar Dongsen, hampir 90% orang mengangguk setuju. Semua orang itu egois ketika dihadapkan pada pilihan antara hidup dan mati, serta bertahan hidup. Kebanyakan orang akan mengorbankan tulang punggung mereka, membengkokkan tulang belakang mereka, dan hidup tanpa martabat. Pertengkaran bawahannya bergema di telinganya, dan Kaisar Besar Shizhou yang kesal memarahi. Seketika, aula menjadi sunyi, semua orang menahan napas, dan bunyi jarum pun terdengar. Kaisar Shizhou memejamkan matanya, lalu setelah lama terdiam, dia membuka mata dan mendesah. Kaisar ini telah memutuskan untuk mendengarkan usulan Marskal Besar Dongsen. Tetapi kamu harus tahu bahwa di balik kompromi ada kesabaran. Suatu hari, Kaisar ini tidak akan meninggalkan Sekte Jili. Setelah mengatakan itu, Kaisar Agung Shizhou meminta Marskal Agung Dongsen untuk mengundang Pendeta Agung guna membahas rinciannya. Pada saat yang sama, wilayah Ilai Beizhou, bekas lokasi Istana Beizhou, puluhan juta tahun yang lalu, setelah kehancuran kuil Beizhou, kekayaan kuil Beizhou dijarah. Di masa lalu, esensi ilahi langit dan bumi, serta chi leluhur langit dan bumi sangat kaya, tetapi sekarang semuanya sangat tipis. Di bawah reruntuhan itu, di dalam gua tempat tinggal yang gelap sepanjang hari, berdiri sebuah kuil ruang dan waktu seukuran biji sesawi. Di kuil waktu dan ruang, dua gadis cantik berdiri saling berhadapan. Kedua gadis itu memiliki tubuh yang indah dan kulit seperti salju. Meskipun salah satu dari mereka mengenakan kerudung, itu tidak dapat menyembunyikan kecantikannya. Gadis bercadar itu tidak lain adalah Xin Bingxuan yang mengkhawatirkan Tan Yun. Gadis lain yang mengenakan gaun merah adalah Fang Xiki. Begitu Xin Bingxuan membuka mulutnya, Fang Xiki memotong ucapannya sambil tersenyum. Panggil saja aku kakak Fang. Xin Bingxuan menganggukkan kepalanya. Matanya yang indah menunjukkan kegembiraan. Aku sangat senang melihatmu tidak hanya pulih, tetapi juga meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Mendengar ini, mata indah Fang Xiki langsung dipenuhi air mata ketika dia memikirkan kehancuran kuil Tianmen lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Pada saat itu, Fang Xiki dikepung oleh pendeta tinggi Sekte Dewa Jili dan Kaisar Besar Shizhou, lalu lolos dari kematian. Meskipun dia melarikan diri dari kuil Tianmen bersama Xin Bingxuan, ranahnya anjlok ke tingkat ketiga dari alam leluhur Dao. Selama lebih dari 2 juta tahun, Fang Xiki telah berkultivasi dengan kebencian, dan setelah pulih dengan cepat, dia telah memasuki kesempurnaan agung alam leluhur Dao. Adapun Xin Bingxuan, dia sekarang berada di tingkat ke-9 alam suci Dao. Bingxuan, bukankah kakak begitu tidak berguna melihat murid-muridku dibantai, tetapi aku tidak bisa berbuat apa-apa? Air mata Fang Xiki menetes.
Tidak, bukan begitu. Sin Bingxuan menggelengkan kepalanya, teringat pada kakak perempuan ke-8-nya Miao Qingqing yang telah meninggal, dan senior lainnya yang telah meninggal. Matanya berkaca-kaca. Kakak, kamu sudah berusaha sebaik mungkin. Jangan salahkan dirimu lagi. Kakak, aku yakin cepat atau lambat kita akan membalas dendam. Fang Xiki mengangguk dengan berat. Kakak, aku selalu ragu untuk mengatakan sesuatu, kata Sin Bingxuan. Katakan saja, kata Fang Xiki. Kakak, mengapa kau membawaku ke sini? Sin Bingxuan bertanya dengan bingung. Karena ini adalah rumahku. Fang Xiki patah hati saat berbicara. Sin Bingxuan berkata lembut, aku tidak tahu apa maksud perkataan kakak. Fang Xiki menangis terseduh-seduh, menarik napas dalam-dalam dan berkata, sebenarnya aku bukan dari daerah Dewa Benua Barat. Rumahku ada di sini dan ayahku adalah mantan kepala istana di sini. Mendengar ini, mata Sin Bingxuan membelalak karena air mata. Kakak, ku dengar bahwa Kaisar Agung Beizhou yang bergabung dengan beberapa kekuatan besar di wilayah Ilai Beizhou, mereka membantai kuil Beizhou. Benarkah ini? Ya, itu benar. Fang Xiki gemetar, tidak bisa bernapas. Kata benar memasuki telinga Sin Bingxuan. Dia tiba-tiba menangis dan memeluk Fang Xiki erat-erat dalam pelukannya. Dia tidak pernah menyangka bahwa nasib Fang Xiki akan seburuk itu. Dulu dia mengira bahwa Fang Xiki adalah seorang bangsawan istana berpangkat tinggi dengan kecantikan yang tak terhingga. Tetapi sekarang dia tahu bahwa Fang Xiki telah mengalami pukulan yang tak tertahankan. Untuk pertama kalinya, rumahnya dihancurkan, orang tuanya dihabisi secara brutal, dan seluruh kuil Beizhou dibantai. Kedua kalinya, kuil Tianmen yang dibangunnya dengan susah payah dihancurkan musuhnya lagi. Semua pengikut dan petinggi dibantai kecuali mereka yang keluar untuk berlatih. Betapa menyedihkannya dia. Tidak apa-apa, Bingxuan, tolong berhenti menangis. Kakak benar-benar baik-baik saja. Fang Xiki berhenti menangis dengan kuat, tetapi air matanya yang terus menetes tidak dapat dikendalikan. Bingxuan, jangan menangis jika kamu patuh. Fang Xiki menangis terseduh-seduh dan memaksakan senyum. Kita seharusnya bersyukur karena kita tidak mati di kuil Tianmen lebih dari 2 juta tahun yang lalu. Jika kita mati, kita tidak akan bisa membalas dendam. Lagi pula, aku sudah berada di alam leluhur Dao. Selama Huyansang dan Pendeta Agung tidak berada di alam leluhur Dao tertinggi, aku punya kekuatan untuk melawan mereka. Ayo kembali ke wilayah Dewa Benua Barat sekarang dan cari kesempatan untuk membalas dendam. Dan Tan Yun, kita belum melihatnya selama lebih dari 4 juta tahun. Dia pasti telah mengetahui tentang kehancuran kuil Tianmen dan bahkan mengira kita sudah mati. Dia pasti sangat sedih dan sekarang kita akan kembali dan mencarinya. Mendengar ini, Sin Bingxuan berhenti menangis. Baiklah, aku tidak akan menangis. Kita akan pergi ke Tan Yun sekarang. Kemudian, Fang Xiki membiarkan Sin Bingxuan memasuki kuil ruang dan waktu. Setelah dia menyingkirkan kuil ruang dan waktu, dia mengeluarkan selai benang sutra dari cincin leluhur untuk menutupi wajah. Reruntuhan itu meledak dan seberkas cahaya merah muncul dari tanah tergantung di atas kuil Beizhou yang ramai. Fang Xiki menunduk dengan tatapan tegas di matanya yang indah. Ayah, ibu, jangan khawatir. Putrimu tidak lama lagi akan bisa membalas dendam dan memulihkan kuil Beizhou kita. Putrimu dan calon menantumu Tan Yun pasti bisa menghabisi musuh, membayar hukuman yang pantas mereka terima. Ayah, ibu, anak perempuanmu mencintaimu. Kuil Beizhou adalah rumahku. Bintang-bintang telah berubah dan 2 tahun telah berlalu. Fang Xiki mengenakan gaun merah terbang di atas laut iblis dengan kecepatan sangat tinggi menuju wilayah Dewa Benua Barat. Di kedalaman area terlarang laut iblis, Darwu terbang keluar dari air, menatap langit kosong dengan tatapan tak percaya di pupil matanya yang menakutkan. Sungguh manusia yang kuat. Kecepatannya begitu cepat sehingga aku bahkan tidak bisa melihatnya dengan jelas. Pada saat yang sama, di wilayah Dewa Benua Barat di kuil Tianmen, Tan Yun yang telah melampaui malapetaka surgawi selama 2 tahun telah berhasil melampaui malapetaka.
Pada saat ini, Tanyun yang tingginya mencapai 240.000 kaki terjatuh ke dalam genangan darah, terengah-engah, merasakan kegembiraan terlahir kembali setelah malapetaka. 10 embrio Kaisar Hongmengdao di kolam rohnya dengan cepat digabungkan menjadi satu, dan embrio suci Dao Hongmeng pun terbentuk. Tidak lama kemudian, ketika jiwa Kaisar Hongmengdao di dalam pikirannya memperoleh jiwa suci Dao, aura yang sangat tirani merasuki tubuhnya, menyebabkan kekosongan di sekitarnya dipenuhi dengan retakan yang mengerikan. Kemudian, Tanyun melemparkan sumber cahaya. Setelah pulih dari cedera, tubuhnya tiba-tiba menyusut, dan setelah menjadi tinggi normal, ia kembali ke pagoda Panjun. Di lantai pertama menara Panjun, Shen Shubing, Ji Yuyan, dan Nanggong Yukin sedang menunggu Tanyun dan wanita lainnya masih berlatih. Dalam 2 juta tahun terakhir, Ji Yuyan belum berkultivasi, dan dia masih berada di alam raja leluhur agung. Dia telah menyentuh penghalang alam kaisar leluhur sejak 4 juta tahun yang lalu. Kaisar Agung Beizo, Kaisar Agung Nanshu, dan Kaisar Agung Dongshu akan tahu bahwa ada dewa kuno abadi lainnya di wilayah dewa benua barat. Suamiku, selamat atas promosimu ke alam suci Dao. Ji Yuyan tersenyum. Baiklah, Tanyun tersenyum sangat mengada-ngada. Matanya menampakkan kesedihan yang tak terkendali. Nanggong Yukin tampaknya melihat isi hati Tanyun. Dia membuka giginya pelan-pelan dan berkata, "Suamiku, aku tahu aku telah mengatakan sesuatu. Kamu akan marah, tetapi aku tetap harus mengatakannya. Suamiku, Shiki dan Bingxuan mungkin sudah tiada. Kamu harus menerima kenyataan." Tanyun dengan lembut memeluk Nanggong Yukin di tangannya dan berkata dengan ekspresi sedih, "Jika mereka masih hidup, mereka seharusnya tahu tentang monumen akasia dan datang kepadaku nanti. Tetapi lebih dari 2 juta tahun telah berlalu. Bahkan aku juga tahu bahwa mereka tidak lagi hidup, tetapi sangat sulit bagiku untuk menerimanya." Nanggong Yukin mendekap Tanyun dan menghiburnya. "Suamiku, jangan terlalu bersedih. Kamu harus terus berlatih keras dan membahaskan dendam mereka." "Baiklah, aku akan mundur sekarang." Mata Tanyun menampakkan niat membunuh yang mengerikan. "Beri aku waktu paling lama 5 juta tahun lagi, dan kemudian aku akan membayar hutang darah sekte Jili dan dinasti leluhur Shizu." Waktu berlalu dengan cepat. 5 tahun telah berlalu. Fang Shiki yang wajahnya ditutupi kerudung sutra hendak terbang keluar dari lautan iblis ketika tiba-tiba dia berhenti dari atas laut dan menatap sebuah monumen setinggi 8 juta kaki yang berdiri di tepi laut. Matanya yang indah dipenuhi dengan napas dan air mata. Menatap 12 kata pada monumen akasia, benak Fang Shiki muncul pada sosok tampan Tanyun, dan perasaan merindukannya merasuki hatinya. Melihat monumen akasia, Fang Shiki akhirnya menghela napas lega. Sebelumnya, dia khawatir tentang situasi Tanyun di alam dewa benua timur. Sekarang tampaknya setelah lebih dari 4 juta tahun tidak bertemu satu sama lain, Tanyun tidak hanya melarikan diri dari alam dewa benua timur, tetapi juga kembali ke alam dewa benua barat. Selain itu, dia mendirikan monumen akasia dengan dalih menunggu kepulangan Yunsi, mengungkapkan kerinduan padanya dan cintanya padanya. "Kakak," pada saat ini, Fang Shiki mendengar suara Shin Bingxuan yang bersemangat di benaknya. Monumen akasia itu pasti didirikan oleh Tanyun sebagai Marquis Shenwu. Tujuannya adalah untuk memberitahumu bahwa dia sedang menunggu kita. Fang Shiki mengangguk dan berkata, "Ya, tapi..." Tatapan mata Fang Shiki tertuju pada kata Yunsi, "Aku menunggu kepulanganmu." Dan senyum di wajahnya yang tertutup kerudung pun berangsur-angsur membeku. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi antara Yunsi dan Tanyun, dia meninggalkannya. Dia tidak bisa merasa senang karena di dalam hatinya, ayah Yunsi, Kaisar Shizu, telah membantai kuil Tianmen miliknya. Shin Bingxuan menyadari perubahan Fang Shiki dan berkata melalui transmisi suara, "Kakak, jangan terlalu banyak berpikir. Aku rasa Tanyun tahu bagaimana menangani hubungan dengan Yunsi. Ayo cepat cari tahu di mana Tanyun." Fang Shiki mengangguk pelan dan berkata, "Karena Tanyun adalah Marquis bela diri suci dari dinasti leluhur Shizu, mari kita pergi ke kota leluhur Shizu dan bertanya tentang keberadaannya." Setelah mengambil keputusan, Fang Shiki baru saja mendarat di tepi laut iblis dan mendengar para dewa yang hendak memasuki laut iblis untuk berburu binatang
binatang buas berbicara dengan suara rendah. Sayang sekali, Kaisar benar-benar membatalkan pertunangan antara Marquis Shenwu dan putri ketujuh. Ya, setiap kali aku teringat lebih dari 4 juta tahun yang lalu, ketika Marquis Shenwu masih menjadi pengawal pribadi putri ketujuh. Demi memenangkan kecantikan, dia bertahan sampai akhir dan memenangkan kejuaraan dengan kekuatannya sendiri ketika tidak ada yang optimis padanya. Keberanian macam apa itu? Masih ada lagi. Lebih dari 2 juta tahun yang lalu, ku dengar ada kesalahpahaman antar Marquis Shenwu dan putri ketujuh, dan putri ketujuh tidak pernah kembali. Marquis Shenwu mengukir monumen cinta untuk putri ketujuh dan meletakkannya di sini. Tapi aku sangat marah. Mengapa sekarang calon suami putri ketujuh adalah Huyanzang yang sudah sangat tua? Mendengarkan perbincangan orang banyak, mata Fang Xiki menampakkan sedikit seringai dan dia berpikir dalam hati, Kaisar Shizo, apakah kamu juga akan merayakan hari ini? Kamu dan Huyanzang, tunggu aku, kalian akan segera mati. Memikirkan hal ini, sosok cantik Fang Xiki berkelebat dan muncul di hadapan para dewa. Ketika para dewa mengetahui bahwa mereka tidak dapat mengetahui alam Fang Xiki, mereka semua menatapnya dengan kagum dan meminta nasihat Fang Xiki. Fang Xiki menatap pria parubaya yang mengaku sebagai sepupu dari orang yang bekerja di istana kekaisaran dan berkata, aku adalah teman Marquis Shenwu. Aku baru saja kembali dari berburu di Laut Iblis. Apakah kamu tahu bahwa Marquis Shenwu ada di istana sekarang? Pria parubaya itu berkata dengan hormat, jadi kamu adalah teman Marquis Shenwu. Aku mendengar dari sepupuku bahwa Marquis bela diri dikirim oleh Kaisar Agung untuk memburu sisa-sisa istana Tianmen. Dia tidak ada di istana. Mengenai di mana dia berada, tidak seorang pun kecuali Kaisar Agung yang boleh tahu. Fang Xiki mengangguk, berubah menjadi seberkas cahaya, terbang ke wilayah Ilahi Shizo dan menghilang dari pandangan semua orang. Selama penerbangan, Fang Xiki mengirim pesan suara pada Xin Bingxuan. Aku curiga Tanyun ada di Pulau Dewa Tianmen atau Istana Dewa Tianmen menunggu kita menemukannya. Bingxuan, ayo kembali ke Istana Tianmen sekarang. Ketika Fang Xiki terbang menuju Istana Tianmen, di Istana Dinasti Leluhur Shizo, perubahan bersejarah dalam struktur alam ilahi Shizo tengah terjadi. Aula itu dipenuhi dengan jamuan makan. Huyanzang dan Kaisar Besar Shizo duduk di kursi atas. 4 marskal agung dari Dinasti Leluhur Shizo, pendeta tinggi sekte Jili, dan orang suci yang melindungi sekte itu duduk di kursi bawah di kedua sisi aula. Huyanzang, Kaisar Agung Shizo, dan Imam Besar semuanya adalah orang-orang kuat di tingkat ke-9 alam leluhur Dao. Tetua suci yang menjaga sekte tersebut berada di tingkat ke-8 alam leluhur Dao. Di antara 4 marskal agung, kecuali marskal agung Dongsen yang juga berada di tingkat ke-8 alam leluhur Dao, 3 marskal lainnya berada di tingkat ke-7. 8 pria terkuat berkumpul bersama. Tuan, Kaisar Agung, perjanjian darah telah dibuat. Jika kalian berdua tidak memiliki pertanyaan, silahkan bersumpah dengan sumpah darah. Imam Besar berdiri dan meletakkan selembar kertas di kursi paling atas. Namun dokumen kuning kuno itu berbunyi, pertama, Dinasti Shizo akan menjadi cabang dari Sekte Dewa Jili, dan setengah wilayah Dinasti Shizo akan menjadi milik Sekte Dewa Jili. Kedua, setelah putri ketujuh Yunxi kembali, dia akan menikah dengan Huyanzang. Ketiga, mulai sekarang, Sekte Jili dan Dinasti Leluhur Shizo akan bersumpah darah dan maju serta mundur bersama. Keempat, jika Sekte Jili atau Dinasti Leluhur Shizo melanggar sumpah mereka, mereka akan dihukum oleh langit dan bumi. Melihat 4 perjanjian, Kaisar Shizo mengerutkan kening, merasa sangat tidak berdaya. Awalnya dia ingin berkompromi terlebih dahulu dan mencari kesempatan untuk membalikan keadaan di masa depan. Tetapi jika dia menandatangani sumpah darah, dia tidak akan pernah bisa melakukan apapun terhadap Huyanzang di masa depan. Huyanzang melirik Kaisar Shizo dan berkata sambil tersenyum, "Saudara Yu, mengapa kamu tidak mau menandatangani? Atau apakah kamu hanya mencoba menyenangkan diriku dan kemudian mencari kesempatan untuk menghabisiku di masa depan?" Kaisar Shizo tertawa dan berkata, "Saudara Huyan,
kamu terlalu khawatir. Aku hanya ingin menambahkan satu hal lagi. Huyan Zhang bertanya dengan rasa ingin tahu. Apa yang ingin kamu tambahkan? Kaisar Shizhou berkata, satu hal lagi, ketika dinasti leluhur Shizhou dan sekte Dewa Jili membentuk aliansi dan menyatukan alam leluhur tertinggi, batalkan perjanjian darah, kembalikan dinasti leluhur Shizouku pada kebebasan. Sedangkan untuk benua utara, benua timur, dan benua selatan, semuanya adalah milik sekte Jili milikmu. Bagaimana menurutmu? Huyan Zhang tersenyum dan berkata, tentu saja. Seketika, Huyan Zhang menatap pendeta tinggi dan berkata, ikuti saja keinginan Kaisar Besar Shizhou dan tambahkan klausa kelima. Setelah menerima perintah, pendeta agung segera menyusun dokumen. Setelah membacanya, Kaisar Shizhou dan Huyan Zhang tidak keberatan. Mereka memotong jari mereka dan menandatangani nama masing-masing. Huyan Zhang mengangkat gelas anggurnya dan berkata, mulai sekarang, sekte Jili dan dinasti Shizhou akan menjadi sekutu setia. Mari bersulang. Selama 4 jam berikutnya, semua orang minum. Sudah larut malam. Huyan Zhang memandang Kaisar Shizhou dan berkata, saudaraku terkasih, istana Tianmen telah hancur, Fang Xiki telah meninggal, dan sisa-sisa mereka tidak dapat lagi menimbulkan gelombang besar. Saudaraku, kupikir setelah kau dan aku mencapai kesempurnaan agung alam leluhur, kita akan segera menyerang wilayah ilahi benua selatan. Bagaimana menurutmu? Kaisar merenung sejenak dan berkata, kekuatan alam dewa benua timur dan alam dewa benua utara setara. Hanya alam dewa benua selatan yang jauh lebih lemah. Alam dewa benua selatan selalu berselisih dengan alam dewa benua utara dan alam dewa benua timur. Jika kita menyerang alam dewa benua selatan, benua utara dan timur pasti tidak akan ikut campur. Selain itu, ada banyak tambang batu leluhur di wilayah ilahi benua selatan. Setelah kita merebutnya, kita dapat menjarah kekayaan mereka dan merekrut orang-orang kuat dari wilayah ilahi benua selatan untuk memperkuat kekuatan kita. Saat itu, kita tidak akan takut pada wilayah ilahi benua utara atau wilayah ilahi benua timur. Huyan Zhang mengangguk dan berkata, saudara Yu, ini strategi yang bagus. Aku setuju. Huyan Zhang tertawa dan berkata, kalau begitu, mari kita buat kesepakatan. Setelah kita mencapai kesempurnaan agung alam leluhur Dao, kita akan menyerang wilayah ilahi benua selatan. Setelah mengatakan itu, Huyan Zhang menatap keempat perwira dan berkata, setelah perjamuan, kalian juga harus mundur dan meningkatkan kekuatan kalian. Baik, ketua sekte. Keempat perwira itu berdiri dan berkata dengan hormat. Setahun kemudian, Huyan Zhang memimpin kepala pendeta dan pelindung suci kembali ke sekte Jili di pegunungan Shizhou dan mulai mundur. Pada saat yang sama, seberkas cahaya merah melesat dengan kecepatan tinggi dari langit di atas laut ilahi Shizhou. 1 jam kemudian, sinar itu berubah menjadi seorang gadis bertopeng dengan rok merah, berdiri di udara di tepi pulau Tianmen yang hancur. Gadis itu bertubuh ramping, dengan lekuk tubuh yang indah dan pinggang yang ramping sehingga hampir mustahil untuk dipegang. Gadis berbaju merah itu tak lain adalah Fang Xiki. Tiba-tiba, Fang Xiki mengangkat alisnya dan merasakan ribuan aura kekaisaran menyapu tubuhnya. Pada saat ini, ribuan jenderal yang bersembunyi di laut sekitar pulau Dewa Tianmen merasa ngeri ketika mereka mendapati bahwa mereka tidak dapat melihat ranah gadis bertopeng itu. Mereka diam-diam bertanya-tanya, mungkinkah orang yang datang adalah sisa-sisa istana Dewa Tianmen? Tepat ketika para jenderal tidak berani keluar dari air, suara wanita dingin Fang Xiki terdengar jelas oleh para jenderal dan ratusan ribu prajurit dewa. Aku bukan dari istana Tianmen. Aku adalah teman baik Marquis Shenwu dan aku di sini untuk menemui Marquis Shenwu. Mendengar ini, semua jenderal menghela napas lega. Jenderal yang memimpin berkata, junior ini menyapa senior. Aku mengikuti perintah Marquis dan bersembunyi di air menunggu sisa-sisa istana Tianmen memakan sebuah jebakan. Karena itu, junior ini tidak akan keluar. Tolong jangan salahkan aku. Tidak masalah, Fang Xiki berkata melalui transmisi suara. Di mana Marquis Shenwu?
melapor kepada senior. Marquis telah mengintai di istana Tianmen. Jenderal itu berkata dengan jujur, "Aku mengerti." Setelah Fang Xiki menyampaikan pesan itu, ujung roknya berkibar dan dia terbang menembus lautan awan yang luas dengan kecepatan tinggi dan baru berhenti ketika dia terbang di atas gerbang gunung yang telah berubah menjadi reruntuhan. Fang Xiki menatap kekosongan di depan. Lubang selebar sejuta kaki terbentuk setelah hancurnya gerbang ruang waktu. Dia merasakan sakit yang tajam di hatinya. "Huyanzang, Kaisar Shizo, kau menghancurkan gerbang gunungku dan membantai gerbang istanaku. Aku Fang Xiki akan membuatmu membayar harga yang mahal." Dengan perasaan sedih dan marah yang mendalam, Fang Xiki terbang ke dalam gua yang gelap. Hampir pada saat yang sama, di menara Panjun di reruntuhan istana Tianmen, Tanyun yang sedang duduk bersila tiba-tiba membuka matanya. Setelah merasakan seseorang terbang menuju penghalang di pintu masuk istana Tianmen, ia segera mengirim pesan kepada semua wanita di menara Panjun. "Ada yang datang, kalian semua tetap di menara dan jangan keluar." Setelah Tanyun menyampaikan pesan itu, dia menghilang dari ruang pelatihan. Saat berikutnya, dia muncul di reruntuhan di luar menara, menatap ke atas ke ruang kosong di langit. Tanyun melambaikan tangan kanannya, menghilangkan penghalang, dan bertanya dengan suara yang dalam, "Siapa yang datang?" Fang Xiki yang hendak terbang keluar dari lubang mendengar suara yang ingin didengarnya dalam mimpinya. Tubuhnya yang halus bergetar dan matanya yang indah berkaca-kaca. Dia khawatir masih ada orang di istana Tianmen, jadi dia sengaja mengubah suaranya. "Marquis Shenwu, aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku harap kamu baik-baik saja." Mendengar suara yang tidak dikenalnya itu, Tanyun mengangkat alisnya dan melihat seorang wanita berpakaian merah terbang ke istana Tianmen dan mendarat di depannya. "Siapa kamu?" tanya Tanyun. Fang Xiki tidak langsung menjawab, tetapi bertanya, "Marquis Shenwu, apakah ada orang lain di sini?" "Tidak ada," kata Tanyun. Mendengar tidak ada orang lain di sini, Fang Xiki melambaikan tangan gioknya, memasang penghalang, menatap Tanyun, dan mata indahnya langsung dipenuhi air mata. Karutan di dahi Tanyun tiba-tiba mengendur, dan matanya yang berbinar-binar memancarkan kegembiraan yang amat besar. "Kau Xiki?" "Ya, ini aku." Fang Xiki membuka kerudungnya dengan tangannya gemetar, memperlihatkan wajahnya yang sangat cantik. Melihat Fang Xiki di depannya, Tanyun gemetar karena kegembiraan. Air mata mengalir di matanya saat dia bernapas. Dia mengangkat kepalanya dan tertawa. "Xiki, kamu belum mati. Kamu benar-benar belum mati." Setelah tertawa, Tanyun tiba-tiba melangkah maju dan memeluk Fang Xiki. Air mata mengalir di wajahnya. "Xiki, tahukah kamu, kupikir kamu benar-benar sudah pergi." Wajah Fang Xiki dipenuhi air mata. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Tanyun mencium bibirnya dengan penuh dominasi. Fang Xiki membuka matanya yang berkaca-kaca, lalu menutupnya, merentangkan lengannya yang lembut memeluk Tanyun, dan menanggapi ciuman Tanyun dengan canggung. Ini adalah pertama kalinya dia dicium oleh seorang pria. Jantungnya berdebar kencang dan detak jantungnya semakin lama semakin berat. Terakhir kali Tanyun dan Fang Xiki berpisah adalah 4 juta tahun yang lalu. Saat mereka bertemu, Fang Xiki mengungkapkan kerinduannya kepada Tanyun dengan tindakan dan gerakan tubuh yang nyata. Dia memeluk Tanyun erat-erat dan menciumnya dengan penuh gairah. Setelah beberapa lama, Fang Xiki yang menawan mendorong Tanyun dan berbisik, "Kamu menciumku begitu keras hingga aku tidak bisa bernapas." Tanyun tersenyum dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Xiki, di mana Bingxuan? Apakah kamu tahu di mana dia?" "Aku ada di sini." Bersamaan dengan suara surgawi, aroma wangi memenuhi hidung Tanyun, dan Sin Bingxuan lah yang muncul entah dari mana di samping Tanyun. Tabir di wajah Sin Bingxuan sudah basah oleh air mata kebahagiaan. "Tanyun, aku sangat merindukanmu." "Aku juga." Suara Tanyun bergetar hebat saat berbicara. Kebahagiaan datang begitu tiba-tiba hingga ia merasa seperti sedang bermimpi sejenak. Saat berikutnya, Sin Bingxuan dan Tanyun berpelukan erat. Setelah Fang Xiki berbalik sambil tersenyum, Sin Bingxuan berdiri berjinjit dan berinisiatif untuk menciumnya. Ciuman ini mengungkapkan kerinduan satu sama lain selama lebih dari 4 juta tahun. Itu juga mencerminkan cinta yang dimiliki keduanya satu sama lain. Keduanya berpelukan dan berciuman cukup lama
sebelum melepaskan satu sama lain. Tan Yun memegang tangan Bing Xuan dan berkata kepada Fang Siki sambil tersenyum, "Ayo masuk ke Menara Panjun. Aku akan memperkenalkan beberapa orang kepadamu." Setelah Tan Yun dan dua orang lainnya memasuki lobi di lantai pertama Menara Panjun, istri dan tunangan Tan Yun serta temannya keluar dari ruang pelatihan masing-masing dan berkumpul bersama. Saat berikutnya, Tan Yun memperkenalkan Ji Yuyan, Shen Shubing, dan gadis-gadis lainnya kepada Sin Bing Xuan dan Fang Siki. Yang menggerakkan Shen Shubing dan gadis-gadis lainnya adalah bahwa Sin Bing Xuan yang memiliki wajah suci dan menawan. "Adik Bing Xuan, kamu cantik sekali," ucap Ji Yuyan sambil tersenyum. "Kakak, jangan mengejekku, kamu juga sangat cantik," kata Bing Xuan. Pada saat ini, Sui Xian meletakkan tangannya di pinggangnya dan melotot marah ke arah Tan Yun. "Tan Yun, kita sudah menerima Bing Xuan dan Siki. Kamu seharusnya tidak punya kekasih lain." Tan Yun mengernyitkan mulutnya, lalu seolah sedang memikirkan sesuatu, senyum di wajahnya menghilang. "Suamiku, apakah kamu khawatir tentang Yunsi?" kata Shen Shubing. Tan Yun berkata, "Sudah bertahun-tahun tidak ada kabar darinya. Aku sangat khawatir padanya." Fang Siki sedikit mengernyit. "Tan Yun, dalam perjalanan kembali dari wilayah ilahi benua utara, aku melihat kata-kata menunggumu kembali. Apa yang terjadi di antara kalian berdua?" Tan Yun menghela napas dan berkata, "Siki, lebih dari 2 juta tahun yang lalu, aku mampu kembali hidup-hidup dari Laut Iblis, semua berkat Yunsi. Yunsi sebenarnya bukan putri Kaisar Shizu. Dia adalah iblis dari alam iblis." Fang Siki dan Sin Bing Xuan membelalakan mata indah mereka dengan ketidakpercayaan di mata mereka. Fang Siki dan Sin Bing Xuan tidak pernah membayangkan bahwa Yunsi akan menjadi iblis. Pada saat yang sama, kedua gadis itu juga mengerti bahwa perseteruan antara klan iblis dan klan dewa kuno abadi mungkin akan mempengaruhi Tan Yun dan Yunsi. Tan Yun menatap kedua gadis yang tampak tak percaya itu lalu mengangguk. "Ya, Yunsi memang iblis, tapi di hatiku ini tidaklah penting. Baik dia iblis maupun manusia, aku tidak bisa membiarkannya pergi." Setelah mengatakan itu, Tan Yun berpikir sejenak dan berkata, "Jika aku tidak salah, Yunsi kemungkinan besar berada di wilayah iblis saat ini. Dia tidak akan dalam bahaya. Prioritas utama kami adalah mundur dan kemudian membahas dendam." Pada titik ini, Tan Yun tiba-tiba teringat sesuatu dan bertanya, "Siki, di mana Daokun?" Fang Siki menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lebih dari 2 juta tahun yang lalu, dalam kekacauan, aku terluka parah dan melarikan diri dari istana Tianmen bersama Daokun dan Bing Xuan. Tetapi kami terpisah saat dikejar musuh. Sekarang kami tidak tahu apakah dia hidup atau mati." Mendengar ini, Tan Yun dengan tulus berdoa agar Daokun masih hidup. Tan Yun memandang Sin Bing Xuan dan bertanya, apakah Miao Qingqing dan yang lainnya melarikan diri dari istana Tianmen? Mata indah Sin Bing Xuan langsung basah. Kakak senior ke-8, kakak senior pertama, kakak senior kedua, mereka semua sudah meninggal. Memikirkan berita bahwa Miao Qingqing yang riang telah meninggal, Tan Yun menghela napas dan merasa sangat sedih. Bing Xuan, bagaimana dengan Yusin? Sangguan Yusin yang disebutkan oleh Tan Yun adalah satu-satunya murid Fang Siki. Dia memiliki perasaan terhadap Tan Yun di masa lalu. Dia mengira Tan Yun sudah mati, jadi dia menikahi Song Xing, tuan muda dari keluarga Song. Sin Bing Xuan berkata, ketika istana Tianmen dikepung oleh musuh, Yusin kebetulan sedang mengunjungi orang tuanya bersama suaminya. Dia baik-baik saja, kamu tidak perlu mengkhawatirkannya. Kalau begitu, aku merasa lega. Setelah Tan Yun selesai berbicara, dia menatap Fang Siki dan berkata, Siki, menurutmu berapa banyak murid dan pemimpin senior yang selamat? Fang Siki berpikir sejenak dan berkata, seharusnya ada 500.000 murid yang keluar untuk berlatih. Untuk para pemimpin senior, seharusnya ada ribuan dari mereka. Tan Yun mengangguk, memeluk Fang Siki dengan lembut dan berkata, istana Beisho hancur, istana Tianmen dibantai, dan aku tidak ada di saat kamu sangat menderita. Aku benar-benar minta maaf. Tapi percayalah, tidak lama lagi, aku ikut membahas dendam. Aku akan menghabisi semua orang yang menindasmu dan musuh
musuh-musuhmu. Tidak seorang pun akan luput. Fang Xiki mengangguk dengan air mata di matanya. Dia meninggalkan pelukan Tan Yun dan hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba sebuah suara penuh hormat terdengar dari luar menara Panjun. Aku punya sesuatu yang penting untuk diminta dari Tuan Marquis. Kau tinggallah di menara. Aku akan keluar dan melihat. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Tan Yun melangkah keluar dari menara Panjun hanya untuk melihat seorang jenderal yang mengenakan baju besi emas yang rananya tidak dapat dipastikan. "Siapa kamu?" tanya Tan Yun. Sang jenderal mengepalkan tinjunya dan berkata, "Yang mulia, aku Xiao Li, salah satu dari 10 jenderal di bawah Komando Marskal Agung Kota Utara. Tuanku, Kaisar punya sesuatu untuk disampaikan kepadamu. Sebaiknya kau lihat sendiri." Saat Xiao Li berbicara dengan penuh hormat, dia melambaikan tangan kanannya, melepaskan semburan kekuatan leluhur, dan memandatkan gambar memori. Dalam gambar, Kaisar Shizhou menghela nafas dan berkata, "Marquis Shenwu, selama ketidakhadiranmu, Sekte Ilahi Jili." Setelah Kaisar Shizhou memberitahu Tan Yun tentang pembatalan pertunangan antara Tan Yun dan Yunxi, bagaimana dia dipaksa menikahkan Yunxi dengan Hu Yanzhang dan kontrak darah, dia berkata lagi, "Xiao Zhang, aku minta maaf atas apa yang terjadi antara kamu dan Si tetapi demi dinasti Shizhou, aku hanya bisa melakukan ini." Melihat hal itu, Tan Yun tidak marah karena Yunxi sama sekali bukan putri Kaisar Shizhou dan Kaisar Shizhou tidak memiliki kualifikasi untuk ikut campur dalam pernikahan Yunxi. Ketika Tan Yun mengetahui bahwa Hu Yanzhang masih ingin memanfaatkan Yunxi, dapat dibayangkan betapa marahnya dia. Setelah menonton rekaman gambar kenangan itu, Tan Yun berpura-pura prihatin dengan situasi keseluruhan dan berkata kepada Xiao Li, "Jenderal Xiao, silakan kembali dan beritahu Kaisar bahwa aku tidak menyalahkannya. Demi dinasti leluhur Shizhou, aku bisa melepaskan cintaku kepada Yunxi." "Tuanku, jika kamu berpikir demikian, Kaisar akan sangat senang saat mengetahuinya." Setelah Xiao Li selesai berbicara, dia memegang selembar batu giok dengan cahaya keemasan di kedua tangannya dan menyerahkannya kepada Tan Yun. "Tuanku, ini adalah perintah rahasia dari Kaisar untukmu." Setelah Tan Yun menerima perintah rahasia, Xiao Li mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Pada saat ini, Tan Yun menyadari tubuh Fang Xiki gemetar. "Xiki, ada apa denganmu?" tanya Tan Yun. Fang Xiki berkata, "Tan Yun, Xiao Li ini adalah orang yang membantai murid terbanyak di istana kita di antara 10 jenderal besar. Aku harap bisa menghabisinya sekarang juga." Setelah menghibur Fang Xiki beberapa saat, Tan Yun berkata, "Dia memang akan mati, tetapi tidak sekarang. Menghabisinya sekarang hanya akan membuat musuh menjadi lebih waspada." Tiba-tiba Tan Yun teringat sesuatu dan bertanya, "Xiki, di mana Chu Xiaotian?" "Paman Chu sudah meninggal." Fang Xiki berkata dengan wajah sedih. "Aku tahu Paman Chu punya dendam padamu, tetapi dia meninggal untuk melindungiku dan bingsuan. Tan Yun, bisakah kau berhenti membencinya?" Mendengar ini, Tan Yun mengangguk, melepaskan indera spiritualnya untuk menembus ke dalam slip giok rahasia dan mulai mengamati. Setelah membaca isi slip giok itu, Tan Yun mencibir dan berkata, "Langit benar-benar membantuku." "Tan Yun, ada apa?" tanya Fang Xiki. Tan Yun berkata dengan nada sinis, "Dekrit rahasia itu mengatakan bahwa belum lama ini Hu Yanzhang dan Kaisar Agung Shizhou memutuskan bahwa setelah mereka dipromosikan ke alam leluhur Dao yang sempurna, mereka akan menyerang wilayah Ilahi Nanzhou. Jika saatnya tiba, aku akan diminta kembali ke istana. Selain itu, mereka berdua sekarang berada di tingkat ke-9 alam leluhur Dao. Ketika mereka memimpin orang-orang kuat untuk melakukan ekspedisi, kita akan mengambil kesempatan untuk menghancurkan istana kekaisaran Shizhou dan kemudian membantai sekte Dewa Jili." Fang Xiki berkata dengan gembira, "Jika itu benar, ini memang anugerah dari langit. Sekarang setelah aku mencapai kesempurnaan agung alam leluhur Dao, aku akan berlatih dengan sekuat tenaga dan berusaha untuk menyentuh penghalang alam leluhur Dao tertinggi." Tan Yun mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku juga akan mengasingkan diri mulai sekarang. Saat aku keluar, itu akan menjadi waktu bagi kita untuk memulai balas dendam."
Waktu berlalu dengan cepat. Dalam sekejap mata, 1,5 juta tahun telah berlalu di dunia luar. Di ruang pelatihan lantai 3 Menara Panjun, Tanyun duduk bersila tak bergerak seperti batu. Janin suci Dao Hongmeng kedua akhirnya terkondensasi di kolam roh, yang berarti bahwa ia dipromosikan ke alam suci Dao tingkat kedua. Pada tahun-tahun berikutnya, Tanyun menghabiskan 530.000 tahun dan dipromosikan ke alam suci Dao tingkat ketiga. Butuh waktu 560.000 tahun untuk naik pangkat ke tingkat keempat. Butuh waktu 600.000 tahun untuk maju ke tingkat kelima. 680.000 tahun lagi dihabiskan sebelum ia memasuki tingkat keenam. Kehampaan bergetar hebat. Tanyun yang sedang duduk bersila membuka matanya dengan cahaya cemerlang. Sekarang lebih dari 2,8 juta tahun telah berlalu di dunia luar. Aku khawatir Kaisar Shizhou dan Huyanzhang akan segera dipromosikan ke alam leluhur Dao tingkat sempurna. Aku akan berlatih tubuh tirani Hongmeng untuk saat ini. Setelah mengambil keputusan, Tanyun berkata lembut, "Keluarlah." Seketika bola cahaya berwarna-warni terbang keluar dari antara alis Tanyun dan melayang di depannya. Tanyun berkonsentrasi, memejamkan mata, memasuki meditasi, dan berdiri di udara di dalam bola cahaya berwarna-warni di galaksi yang cemerlang. Di dunia luar, 10.000 tahun berlalu dengan cepat. Tanyun akhirnya menyelesaikan kultivasi tubuh tirani Hongmeng, yang berarti dia dapat menghancurkan senjata suci Dao tingkat menengah dengan tangan kosong. Jika Tanyun memadatkan armor Hongmeng, kekuatannya akan meroket pesat, dan dia dapat merobek senjata leluhur Dao tingkat menengah dengan tangan kosong. Ditambah lagi, saat Tanyun menyelesaikan kultivasi tubuh penguasa Hongmeng ke tingkat suci Dao, setelah dia menampilkan tubuh penguasa Hongmeng, ukuran tubuhnya tiba-tiba dapat meningkat hingga ukuran 360.000 kaki. Tanyun perlahan membuka matanya. Matanya menampakkan kegembiraan yang tak terkendali. Tiba-tiba, Tanyun mengurutkan kening dan mengirim pesan kepada para wanita di menara. "Seseorang datang, jangan keluar." Setelah Tanyun menyampaikan pesan tersebut, dia meninggalkan Menara Panjun dan muncul di luar menara. Saat berikutnya, Xiaoli mengenakan baju besi emas, terbang ke istana Tianmen dan mendarat di depan Tanyun. Xiaoli, yang sekarang berada di tingkat ke-7 alam leluhur Dao, menatap Tanyun dengan ekspresi terkejut, seolah-olah dia telah melihat hantu, dan berkata, "Dalam waktu kurang dari 3 juta tahun, tuanku, kamu benar-benar telah maju dari tingkat pertama alam suci Dao ke tingkat ke-6. Tanyun tersenyum tipis. "Jenderal Xiao, mungkinkah Kaisar Agung datang ke sini kali ini untuk menyerang wilayah ilahi benua selatan bersama pemimpin sekte Jili?" "Ya Tuan," Xiaoli berkata dengan jujur, "Kaisar memerintahkanku untuk membawamu kembali ke istana." "Baiklah." Setelah Tanyun menjawab, dia melambaikan tangannya dan Menara Panjun terangkat ke udara, menyusut dengan cepat dan dimasukkan ke dalam lengan bajunya. Xiaoli menggendong Tanyun dan terbang menuju dinasti leluhur Shizhou terlebih dahulu. Selama penerbangan, Tanyun mengirim pesan suara ke Fang Xiki dan Menara Panjun. "Bagaimana? Apakah kamu sudah menyentuh penghalang alam leluhur Dao tertinggi?" "Tidak." Suara Fang Xiki yang hilang terdengar di benak Tanyun. "Dari zaman kuno hingga sekarang, tidak ada seorang pun yang pernah dipromosikan ke alam leluhur Dao tertinggi yang legendaris. Aku khawatir tidak akan pernah mencapai leluhur Dao tertinggi dalam kehidupan ini." Tanyun menyampaikan suaranya. "Jangan berkecil hati. Selain itu, bahkan jika kamu tidak maju ke alam leluhur Dao tertinggi, dengan kekuatan kesempurnaan agung alam leluhur Daomu, ditambah aku, selama Huyanzhang dan Kaisar Besar Shizhou meninggalkan alam ilahi Shizhou, kita dapat menghancurkan sekte ilahi Jili dan istana kota leluhur Shizhou." Fang Xiki menyampaikan pesan. "Tanyun, kamu hanya berada di tingkat ke-6 alam suci Dao sekarang. Bisakah kamu menghabisi ahli alam leluhur Dao?" Tanyun tersenyum dan berkata, "Saat aku berada di alam Kaisar Dao tingkat ke-6, kekuatanku setara dengan prajurit alam leluhur Dao tingkat ketiga biasa. Sekarang, aku telah mencapai alam baru. Mengenai seberapa kuatnya aku pun tidak tahu." Fang Xiki sepertinya teringat sesuatu, lalu berkata lewat transmisi suara,
Tanyun, kamu pernah bilang padaku sebelumnya bahwa semakin tinggi tingkatanmu, semakin kuat pula kemampuanmu untuk menantang lawan yang tingkatannya lebih tinggi. Tetapi pernahkah kau memikirkan hal ini? Dari zaman dahulu hingga sekarang, satu-satunya anggota klan Dewa Kuno Abadi yang pernah dipromosikan ke ranah Kaisar Dao adalah kakekmu. Selain dia, tidak ada seorang pun di klan Dewa Kuno Abadi yang pernah memasuki ranah orang suci Dao. Lagi pula, kamu tidak akan mengetahuinya sama sekali sampai kamu maju ke alam leluhur Dao. Ketika kamu maju dari alam leluhur Dao tingkat ketiga ke tingkat keempat, itu adalah titik balik. Setiap kali kamu maju satu tingkat di alam kecil, kekuatanmu meningkat 10 kali lipat. Mendengar ini, Tanyun mengerutkan kening. Maksudmu, kekuatanku yang melebihi levelku tidak cukup untuk menghabisi seorang ahli tingkat kesempurnaan agung di alam leluhur Dao biasa? Ya, itulah yang kumaksud. Fang Xiki menyampaikan suaranya. Bukan berarti kau menjadi lebih lemah karena kau telah melampaui levelmu. Tetapi, alam leluhur Dao dimulai dari level ketiga. Dan dengan setiap peningkatan, kekuatanmu meningkat 10 kali lipat. Dan seorang ahli alam leluhur Dao tingkat 3 hanya 6 kali lebih kuat dari seorang ahli alam leluhur Dao tingkat 2. Lagi pula, seperti yang baru saja aku katakan, lagi pula tidak ada seorang pun dari klan Dewa Kuno Abadi milikmu yang pernah memasuki alam suci Dao, apalagi alam leluhur Dao. Jadi kata-kata yang disampaikannya bisa saja salah. Tepatnya, ketika berhadapan dengan mereka yang berada di bawah alam leluhur Dao, semakin tinggi alam klan Dewa Kuno Abadi milikmu, semakin kuat pula kekuatan lompatan kekuatan. Setelah mendengar ini, Tanyun terdiam sejenak, lalu dengan percaya diri menyampaikan suaranya. Bahkan jika aku tidak dapat menghabisi orang kuat di alam leluhur Dao tingkat sempurna biasa, aku masih percaya bahwa kekuatanku sebanding dengan tingkat 9. Fang Xiki berpikir sejenak dan tersenyum, lalu berkata melalui transmisi suara, "Kamu orang yang berbeda. Mungkin kamu benar-benar bisa melakukannya." Musim berganti, dan 2,5 tahun kemudian, Xiao Li mengemudikan perahu dan berlayar ke kota leluhur Shizu. Tiba-tiba, Tanyun menyadari sesuatu, mengerutkan kening, sekilas niat membunuh terpancar di matanya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Jenderal Xiao, tunggu sebentar. Ada apa, tuanku?" Xiao Li mengendalikan perahu melayang di atas gerbang kota dan bertanya dengan bingung. Tanyun tidak menjawab, tetapi menatap layar berukuran 300 juta kaki yang mengambang di kehampaan, tetapi layarnya penuh dengan bekas jari berdarah. Tanyun melihat pemandangan ini dan merasa itu sangat familiar, begitu familiar hingga membuatnya marah. Alasan kemarahannya adalah ketika Tanyun berada di Dewa Dongso, Kaisar Dongso membuat orang-orang di semua kota dinasti bersumpah untuk menghabisi dewa-dewa kuno abadi. Tanyun menahan amarahnya, melirik Xiao Li dan bertanya dengan penuh pengertian, "Layar apa ini?" Melaporkan kepada Marquis, "Ini adalah sumpah darah untuk menghabisi para dewa kuno abadi." Xiao Li berkata dengan jujur. "Apa? Sumpah darah?" Tanyun mengerutkan kening. Klan Dewa Kuno Abadi tidak memiliki dendam terhadap dinasti leluhur Shizo kita. Mengapa dinasti leluhur Shizo kita juga ingin menghabisi klan Dewa Kuno Abadi? Xiao Li berkata dengan hormat, "Tuanku, kamu telah mengasingkan diri selama hampir 3 juta tahun. Ada beberapa hal yang tidak kamu ketahui. Sekitar 2,9 juta tahun yang lalu, pemimpin sekte Ilahi Dongso dan Kaisar Dongso mengundang Kaisar Shizo, Huyanzang, Kaisar Nanzhou, dan Kaisar Beizhou untuk mengunjungi wilayah Ilahi Dongso. Menurut apa yang dikatakan Kaisar kita setelah dia kembali, sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi melarikan diri dari wilayah Ilahi Dongso dan ditangkap oleh kepala pendeta sekte Ilahi Dongso di Laut Iblis. Ketika pendeta agung hendak menghabisi sisa-sisa itu, seorang penyihir dari Laut Iblis bergegas keluar dari air untuk menghentikannya. Jika penyihir itu tidak campur tangan, sisa-sisa itu pasti sudah mati sejak lama. Yang membingungkan, Kaisar Dao Abadi telah menghabisi Raja Iblis Agung di masa lalu. Secara logika, penyihir itu tidak akan membantu sisa-sisa itu. Tetapi aku tidak tahu mengapa penyihir itu akan
akan membantu musuhnya. Tan Yun berpura-pura terkejut. Apa yang terjadi selanjutnya? Xiao Li berkata dengan jujur. Kemudian 4 kaisar Huyanzang, pemimpin sekte Dewa Dongsu, dan orang-orang kuat lainnya khawatir bahwa sisa-sisa klan Dewa Kuno Abadi akan bergabung dengan para iblis untuk menyerang wilayah manusia. Jadi, dinasti leluhur Shizou kita ikut campur dan menghabisi klan Dewa Kuno Abadi dan para iblis. Tan Yun mencibir dalam hatinya dan berkata, "Baiklah, aku mengerti. Ayo kita pergi dan bertemu dengan kaisar." Tan Yun melihat ke arah datangnya suara itu dan melihat bahwa istana Kaisar 95 dipenuhi oleh orang-orang kuat. Di antara mereka ada pemimpin sekte Jili yaitu Huyanzang dan santo pelindung sekte yaitu Shuang Xiu. Pendeta agung tidak ada di sini. Selain itu, ada 300 master alam Daozu tingkat tinggi dan 300 orang ini adalah orang-orang kuat dari alam leluhur Dao tingkat pertama hingga tingkat ke-9. Tan Yun melangkah masuk ke istana kaisar tanpa menunjukkan ekspresi apapun, membungkuk pada kaisar besar Shizou dan berkata, "Bawahan ini memberi hormat kepada kaisar besar. Sangat senang sekali kau kembali." Kaisar Shizou berdiri dari singgasana naga, menatap Tan Yun dan bertanya dengan penuh harap di matanya, "Sangat, sudah bertahun-tahun aku tidak melihatmu. Kau telah mencapai tingkat ke-6 alam suci Dao. Lumayan. Cepat beritahu aku seberapa kuat kemampuanmu untuk melompati level." "Yang mulia, kamu terlalu memujiku." Tan Yun berkata dengan hormat. Kekuatan bawahan seharusnya setara dengan tingkat ke-9 dari alam suci Dao. Jika Kaisar Shizou tahu yang sebenarnya bahwa Tan Yun bisa melawan leluhur Dao tingkat 9, mungkin dia akan kaget sampai pingsan. Kaisar besar Shizou melangkah maju beberapa langkah, menepuk bahu Tan Yun dan berkata dengan penuh arti, "Sanger, orang di sebelahmu adalah Huyanzang, pemimpin sekte Jili. Kaisar ini membencinya, tetapi kami tidak sekuat dia, jadi kami hanya bisa menanggung penghinaan." Menurut perjanjian darah, setelah dinasti leluhur Shizou dan sekte Dewa Jili bergabung untuk menaklukkan 4 wilayah dewa utama, perjanjian darah akan dicabut. Pada saat itu, kita akan menghancurkan sekte Dewa Jili dan membalas penghinaan kita sebelumnya. Mendengar ini, Tan Yun menyampaikan suaranya, "Semuanya akan sesuai dengan rencanamu, Kaisar Agung." "Sanger, aku telah membatalkan pertunanganmu dengan Si Er. Apakah kamu tidak membenciku?" "Tidak ada kebencian. Bagaimanapun, kamu adalah kaisar dan aku harus mempertimbangkan situasi secara keseluruhan." Tan Yun menyampaikan pesan itu. "Sanger, aku sangat lega kau berpikir seperti ini. Aku tidak akan pernah memperlakukanmu dengan tidak adil di masa depan." Kaisar Shizou mengirim pesan suara lain, "Cepat beri salam pada Huyanzang." Tan Yun membungkuk, mengepalkan tinjunya ke arah Huyanzang dan berkata, "Salam pada Master Sekte." "Marquis Shenwu, tidak perlu bersikap begitu sopan." Huyanzang mengangguk dan mengerutkan kening. "Marquis Shenwu, apakah kamu punya berita tentang putri ketujuh?" "Tidak," kata Tan Yun. "Jika ada, aku akan segera memberitahumu." Huyanzang mengangguk dan berhenti berbicara. Pada saat ini, Kaisar Shizou berkata, "Sanger, di antara mereka yang hadir, kecuali 10 jenderal, semua orang akan berangkat besok untuk menyerang wilayah Ilai Benua Selatan. Setelah aku pergi, Permaisuri Liu akan bertanggung jawab atas semua urusan di istana. Kamu harus membantunya dengan segenap kekuatanmu. Apakah kau mengerti?" Tan Yun berkata dengan hormat, "Bawahan mengerti." Kaisar Shizou berkata lagi, "Sanger, sebaiknya kau dan 10 jenderal mundur dulu. Kaisar ini dan tetua sekte masih punya sesuatu untuk didiskusikan." Tan Yun meninggalkan istana bersama Xiao Li dan 9 jenderal lainnya. Tan Yun menatap ke 10 orang itu dan berkata, "Aku lelah, aku akan kembali ke rumah besar dulu. Jika kalian memiliki masalah di masa mendatang, beritahu aku saja." Setelah meninggalkan sepatah kata, Tan Yun berjalan mondar-mandir di dalam istana dan segera kembali ke istana untuk pertama kalinya. Beberapa jam kemudian, cahaya bulan yang terang menyinari istana. Setelah Tan Yun mendirikan penghalang, dia mengeluarkan menara Panjun. Setelah para wanita itu keluar dari menara dan duduk di aula utama, Fang Xiki bertanya, "Tan Yun, kapan kamu berencana untuk mengambil tindakan?" Mata Tan Yun berbinar. "Kami akan mengambil tindakan ketika pasukan wilayah Ilai Benua Barat menyerbu wilayah Ilai Benua Selatan." Fang Xiki mengangguk.
Tanjin mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, Shiki, setelah Kaisar Shizou pergi, dia menyerahkan kekuasaan kepada Permaisuri Liu. Aku percaya bahwa orang-orang kuat dari keluarga Liu juga akan melindungi istana. Fang Shiki berkata, keluarga Liu adalah keluarga terbesar di dinasti Shizou. Ketika ayah Permaisuri Liu, yaitu Liu Wenhu, berpartisipasi dalam penyerangan di istana Tianmen, dia sudah berada di tingkat ke-8 alam leluhur Dao. Sekarang dia mungkin berada di tingkat ke-9. Tanjin berkata, aku bisa menghadapi Liu Wenhu. Yang aku khawatirkan adalah masih ada orang-orang kuat yang telah mencapai kesempurnaan agung alam leluhur Dao yang tersembunyi. Fang Shiki berkata, tidak ada. Ketika kita menyerang istana Tianmen, aku mengenali semua orang kuat dari dinasti Shizou. Tidak akan ada yang bersembunyi. Lagi pula pikirkanlah, jika dinasti leluhur Shizou benar-benar memiliki seorang guru besar yang telah mencapai kesempurnaan agung alam leluhur Dao, mengapa Kaisar Shizou menyerahkan setengah wilayahnya kepada sekte Dewa Jili, dan mengapa ia harus menyerah? Tanjin mengangguk dan berkata, itu masuk akal, tetapi mungkinkah Kaisar Shizou telah mengundang bantuan asing untuk duduk di istana? Fang Shiki merenung sejenak dan berkata, memang mungkin untuk meminta bantuan dari luar, tapi apapun yang terjadi, aku akan membantai istana dengan darah. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, di langit luas di luar kota, Kaisar Besar Shizou dan Huyanzang berdiri di udara. Di belakang mereka ada lebih dari 500 prajurit alam leluhur Dao. Di kehampaan di depan Kaisar Shizou dan Huyanzang ada pasukan lebih dari 100 miliar. Pasukan yang jumlahnya ratusan miliar terdiri dari 3 kelompok dewa. Kelompok pertama adalah sekte Ilai Jili yang mengirimkan sejumlah kecil pejabat senior dan murid. Kelompok kedua terdiri dari orang-orang dari dinasti leluhur Shizou. Kelompok ketiga terdiri dari para pemimpin sekte kuat dari alam Ilai benua barat. Bahkan di masa lampau ketika dinasti Shizou menjadi cabang dari sekte Jili, Huyanzang menggunakan paksaan dan bujukan untuk membuat sekte-sekte di alam Ilai Shizou tunduk padanya dan menjadi kekuatan afiliasi dari sekte Jili. Di tempat lain, Huyanzang sedang berpidato. Jutaan tahun yang lalu, sekte Jili milikku menghancurkan istana Dewa Tianmen dan kemudian menyatukan wilayah Dewa Shizou. Ini adalah prestasi yang luar biasa, dan sekarang saatnya bagi kalian semua untuk membangun prestasi besar. Ketika sekte Jili kita menaklukkan wilayah Ilai benua selatan, saat itu setengah dari wilayah manusia di alam leluhur tertinggi akan berada di bawah kendali sekte kita. Ketua sekte ini yakin bahwa suatu hari sekte Jili kita akan menjadi penguasa tunggal alam leluhur tertinggi. Apakah kalian yakin? Ketiga pasukan yang beranggotakan lebih dari 100 miliar berkata serempak, kami sangat yakin. Setelah itu, puluhan ribu kapal dewa memuat 3 pasukan mengikuti Huyanzang dan Kaisar Agung Shizou dan berlayar menjauh dari dinasti leluhur Shizou. Waktu berlalu dan 10 tahun telah berlalu. Pasukan wilayah Ilai benua barat tiba di perbatasan wilayah Ilai benua selatan dan memasuki wilayah Ilai benua selatan dengan kekuatan yang sangat besar. Berdasarkan prinsip tidak menghabisi mereka yang menyerah, mereka merebut kota-kota dan menjarah tanah menuju ke istana kota leluhur benua selatan. Ketika Kaisar Nanzhou mengetahui hal itu, dia sangat marah dan secara pribadi memimpin orang-orang kuat di alam leluhur Dao untuk berperang melawan pasukan alam ilahi benua barat. Pada saat yang sama, Kaisar Nanzhou mengirim utusan ke semua sekte utama di alam ilahi Nanzhou untuk meminta dukungan. Semua sekte besar paham bahwa tidak mungkin mereka bisa bertahan hidup jika masing-masing. Jadi mereka mengirim orang-orang kuat mereka ke dinasti leluhur benua selatan, mencoba menggabungkan kekuatan untuk melawan pasukan alam ilahi benua barat. 4 musim berganti, dan dalam sekejap mata, 6 tahun berlalu. Selama kurun waktu ini, Kaisar Nanzhou yang berada pada alam leluhur Dao tingkat ke-9 tidak melawan Huyanzang dan Kaisar Shizou secara langsung, karena ia tahu bahwa ia tidak dapat mengalahkan mereka berdua. Jadi, ia hanya dapat menunda dan tidak melawan mereka berdua kecuali tidak mempunyai pilihan lain. Segera, 13 tahun berikutnya berlalu. 29 tahun telah berlalu sejak pasukan wilayah Ilai benua barat memulai ekspedisi. Di alam Dewa Shizou pada saat ini, seorang pengawal berbaju sirah emas bergegas masuk ke aula dan bersujud kepada Permaisuri Liu yang sedang duduk di singgasana naga sambil berkata,
laporkan kepada permaisuri, pemimpin sekte Guiyuan telah kembali. Pemimpin sekte Guiyuan bernama Fang Xikun. Ia berada di tingkat ke-8 alam leluhur Dao dan merupakan orang kepercayaan Kaisar Besar Shizu. Silahkan masuk cepat, kata permaisuri Liu. Sesuai perintahmu. Pengawal berbaju sirah emas menerima perintah itu. Tak lama kemudian, seorang lelaki tua masuk ke aula dengan ekspresi gembira dan berteriak, "Salam untuk permaisuri, aku punya kabar baik untukmu." Kabar baik apa? Permaisuri Liu berdiri dari singgasana naga. Matanya menampakkan harapan yang dalam. Fang Xikun berkata dengan gembira, melapor kepada permaisuri, Kaisar Agung dan Master Sekte Huyan telah berhasil menghabisi Kaisar Agung Nanzhou dan kini sedang memperbaiki wilayah ilahi Nanzhou. Permaisuri Liu tertawa gembira. Hebat, pemimpin sekte Fang, kapan Kaisar dan yang lainnya akan kembali? Fang Xikun berkata dengan jujur, melapor kepada permaisuri, Kaisar memintaku untuk memberitahumu bahwa akan memakan waktu paling lama 100 tahun baginya untuk menstabilkan rezim alam ilahi Nanzhou dan kemudian akan kembali ke istana bersama Master Sekte Huyan. Kaisar Agung dan Master Sekte Huyan juga berpesan agar kalian mengumumkan kabar baik ini ke alam ilahi benua barat agar alam ilahi kita bisa merayakan bersama. Mendengar ini, permaisuri Liu mengangguk. 2 jam kemudian, di istana Tanyun duduk bersila dengan mata terpejam dan berkonsentrasi. Tiba-tiba dia mendengar suara pengurus rumah tangga Soliren datang dari luar istana. Tuanku, ada kabar baik. Lebih dari 20 tahun yang lalu, Soliren dipindahkan kembali pada kediaman Marquis Shenwu dari kediaman Putri ke-7 dan bertugas sebagai pengurus rumah tangga. Tanyun perlahan membuka matanya dan berkata dengan tenang, "Masuk dan katakan." Setelah Soliren memasuki aula, dia menarik kegirangan dan berkata, "Tuanku, pasukan wilayah ilahi Shizu kita menang." "Benarkah?" Tanyun tiba-tiba berdiri. "Benar," kata Soliren dengan air liur yang bercucuran. "Kaisar Agung dan Master Sekte Huyan telah menghabisi Kaisar Agung Nanzhou, menghancurkan dinasti leluhur Nanzhou, dan menaklukkan alam ilahi Nanzhou." Mata Tanyun menunjukkan sedikit niat membunuh. Apakah informasi ini dapat dipercaya? Dapat diandalkan, cukup dapat diandalkan, kata Soliren. 2 jam yang lalu, berita itu keluar dari istana Kaisar Agung. Permaisuri mengundang seluruh alam dewa benua barat untuk bersenang-senang bersama. Bagus sekali, Tanyun tertawa. Pada saat ini, seorang pengawal berbaju sirah emas keluar dari istana berlutut dengan satu kaki dan berkata dengan hormat, "Yang mulia, permaisuri memintamu untuk pergi ke istana dan membicarakan sesuatu denganmu. Aku baru saja akan mencarinya, tetapi dia sudah mencariku lebih dulu." Tanyun mencibir dalam hatinya, lalu berkata dalam hati, "Kamu kembali dulu, aku akan segera pergi." Tanyun menoleh dan bertanya kepada Soliren, "Apakah kamu sudah menandatangani sumpah darah untuk menghabisi dewa-dewa kuno abadi di kota leluhur Shizu?" "Tidak," Soliren berkata. "Untuk saat ini, hanya kota leluhur Shizu yang telah menandatangani kontrak. Kota-kota lain dan istana kekaisaran belum menandatangani kontrak." Tanyun bertanya dengan santai, "Apakah kamu ingin menandatanganinya?" "Tuanku, apakah aku akan dipenggal jika aku mengatakan yang sebenarnya?" kata Soliren sambil mengecilkan lehernya. "Tidak," kata Tanyun. "Kalau begitu aku akan memberitahumu." Soliren berkata, "Aku sama sekali tidak mau." "Mengapa?" tanya Tanyun. Soliren berkata, "Sebelum bertemu Marquis, aku sering menindas yang lemah dan petakut pada yang kuat, serta merampas harta milik orang lain. Kurasa aku bukan orang baik di masa lalu, namun dalam masalah klan Dewa Kuno Abadi, menurutku siapapun yang ingin menghabisi klan Dewa Kuno Abadi adalah orang yang bermoral buruk dan tidak punya hati nurani. Lebih dari 80 juta tahun yang lalu, para iblis berusaha membantai manusia. Para dewa kuno abadi berjuang mati-matian untuk menyelamatkan manusia. Itulah sebabnya alam leluhur tertinggi begitu stabil saat ini. Tetapi Kaisar Dao abadi dihabisi secara brutal oleh sekelompok orang kuat itu. Sekarang akhirnya ada beberapa dewa kuno abadi yang masih hidup, tetapi mereka masih ingin dihabisi. Bukankah ini sama sekali tidak berperasaan?" Setelah mendengar ini, Tanyun menatap Soliren dan tersenyum.
Tuanku, apa yang kau senyumkan? Suliren bingung. Dulu aku tidak tahu, tetapi sekarang aku tahu kalau kamu orang baik. Tanyun membalikkan tangan kanannya dan sebuah cincin leluhur muncul di tangannya. Lalu dia serahkan pada Suliren. Tuanku, apa yang akan kamu lakukan? Suliren bingung. Dulu saat Yunsi, kau dan aku bertemu di Laut Iblis, aku meminjam batu leluhur bermutu tinggi. Saat itu aku berkata aku harus mengembalikannya kepadamu, tetapi aku begitu sibuk sehingga aku lupa tentang hal itu. Kau seharusnya menerimanya sekarang. Suliren mengambil cincin leluhur dan melepaskan indera spiritualnya. Ketika dia menemukan bahwa ada ratusan miliar batu leluhur kelas atas di dalamnya, tubuh tuannya bergetar dan dia berseru, "Tuanku, kamu memberiku terlalu banyak." Tanyun tersenyum tipis menepuk bahu Suliren dan berkata, "Ambil batu leluhur ini dan tinggalkan dinasti leluhur Shizo sekarang di bawah naungan malam. Semakin jauh semakin baik." "Tuanku, apakah kamu akan mengusirku?" Suliren segera berlutut, menatap Tanyun dan berkata, "Tuanku, aku telah melakukan kesalahan, tetapi aku dapat mengubahnya. Tolong jangan usir aku." Tanyun membungkuk, mengulurkan tangannya untuk membantu Suliren berdiri dan berkata, "Karena istana kekaisaran Shizo akan segera berubah. Jika kamu tidak pergi, nyawamu mungkin dalam bahaya." Oke guys, sampai sini dulu episodenya ya. Mohon maaf banget, Mimin PC-nya ada kendala, nggak bisa mengakses CapCut Pro Mimin. Jadi kayak ada suara noise-nya itu ya, nggak bisa Mimin ilangin teman-teman. Ya semoga aja segera bener ya PC Mimin. Sebelum video berakhir, Mimin mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.